Upacara pengibaran bendera hari Senin tanggal 3 November tahun 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan pengatur upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
bendera sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Jalan cepat, gerak. Haluan kiri, langkah, tegak, maju. Jalan. Jalan kanan. Jalan. Mengheningkan kita dipimpin oleh Penduna Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan kita mulai. Dengan
Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kehormatan sekolah, orang tua dan guru. 3. Belajar rajin, sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. 4. Bertindak jujur, sopan, dan tahu harga diri. 5. Mematuhi tata tertib sekolah, mempererat persaudaraan dan persatuan di antara pelajar. 6. Menjadi warga masyarakat yang baik,
dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini masih kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita bisa melaksanakan apa yang kita nikmati pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ya. Jadi sebelumnya saya akan sedikit mengevaluasi tentang jalannya upacara pada hari ini yang ditugaskan kepada OSIS. Alhamdulillah berjalan cukup baik, ya. Dan pesertanya juga alhamdulillah sudah lumayan mulai bagus, ya. Mudah-mudahan ini tolong dipertahankan. Terlebih saya lihat ada beberapa sudah muncul imam-imam, calon imam nanti ke depannya. Di anggota OSIS sudah ada 3 orang yang kelihatan, belum lagi yang termasuk yang di luarnya. Alhamdulillah, ini hal yang patut kita contoh dan kita tingkatkan, ya. Jangan sampai tidak ada yang menjadi pemimpin laki-laki. Akan seperti apa nanti, ya? Selama ada laki-laki, ya, wajib hukumnya jadi pemimpin, ya. Jangan sampai hanya mengandalkan perempuan gara-gara emansipasi perempuan, ya. Emansipasi wanita, akhirnya semuanya dilimpahkan kepada wanita. Rasa tanggung jawab kalau nanti dibiasakan dari awal, tentunya nanti dengan sendirinya tidak akan ada, sehingga kalian merasa mati rasa, seolah-olah asik cuek, ya, cuek aja, toh juga dia bisa. Lalu sebetulnya kapan kita bisa kalau hal itu kita alihkan ke orang lain saja, ya. Jadi terima kasih kepada OSIS yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan mudah-mudahan ke depannya yang bukan anggota OSIS silahkan dilihat apa yang perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki, kemudian yang bagus silahkan dipertahankan, ya. Itu untuk evaluasi bendera upacara sudah bagus, ya. Kemudian pada pagi hari ini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana melatih disiplin diri. Sesungguhnya disiplin itu adalah ketaatan kita, kepatuhan kita. Pada siapa? Pada diri kita sendiri yang lebih utama, kemudian otomatis berimbas kepada orang lain. Kalau sama diri kita sendiri kita disiplin, apalagi dengan orang lain. Kepatuhan itu ada berkaitan dengan jujur, tanggung jawab. Bagaimana dengan kita walaupun tidak ada saksi di kiri dan kanan kita, tetapi kita yakin bahwa kita dimonitor oleh malaikat, masing-masing 4 penjaga kita. Sekiranya hal itu tertanam selalu pada diri kita, insya Allah sekolah kita akan maju.
Kenapa? Karena masing-masing merasa bertanggung jawab, merasa patuh, merasa taat. Kalau sudah kita tanamkan rasa taat dan kepatuhan, otomatis kita merasa tidak akan berbuat salah nantinya, akan melatih diri kita. Kenapa? Karena kita akan berupaya untuk melakukan yang terbaik. Untuk apa sebetulnya disiplin itu? Tidak lain adalah melatih diri kita bagaimana menjadi manusia yang pada kedepannya itu adalah orang-orang yang cerdas, yang bertanggung jawab, yang patuh, yang jujur, yang taat. Itu sudah tercover di dalamnya tentang disiplin ini. Untuk apa Bapak Ibu guru mengarahkan kalian harus upacara bendera setiap hari Senin? Itu tidak lain adalah melatih pembiasaan yang baik. Kenapa pagi-pagi harus datang? Karena kalau tidak seperti itu, kita nanti akan berpengaruh juga. Yang telat akan kelihatan, ya, itu akan termasuk mengganggu stabilitas laga-laga upacara. Jadi kenapa kita harus dibiasakan, dilatih dari sejak awal, dari sejak dini. Karena kalau kalian menjadi orang yang patuh dan taat sama diri sendiri, otomatis dengan sendirinya ke pihak lain, apalagi hubungannya dengan Tuhan, yang tidak bisa dibuktikan secara logika kalian, ternyata kalian merasa yakin bahwa Tuhan mengawasi, insya Allah tidak akan pernah ada namanya gangguan-gangguan yang kira-kira menyebabkan terganggunya orang lain. Ya, itu biasanya dari mana? Ditanamkan dari diri kita sendiri. Yang awalnya madrasah kita adalah orang tua, keluarga. Makanya tidak jarang anak-anak kita ini, kalian semua kalau ada kasus selalu dikaitkan dengan orang tua. Kenapa? Karena madrasatul ula namanya, ya. Keluarga adalah pendidikan yang pertama. Jangan sampai ada asumsi bapak ibu guru yang lain atau pihak lain terhadap perilaku kalian ini gara-gara salah orang tua. Kenapa anak ini seperti ini? Salah orang tua. Karena apa? Kurangnya perhatian orang tua. Menyebabkan anak berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya kontrol orang tua selalu kita adakan, artinya komunikasi pihak sekolah dengan orang tua kalian. Supaya apa? Ada kerjasama yang baik. Ya. Terlebih yang sekarang, guru sedikit keras, bermasalah, nanti akan dipolisikan. Pada hakikatnya, padahal tidak pernah ada guru berniat untuk datang ke sekolah hanya untuk ngomel atau mukul kalian. Niat pertama Bapak Ibu guru ke sekolah adalah melatih kalian, menanamkan, mentransfer ilmu yang akan berguna bagi kalian ke depannya. Pada dasarnya itu. Tapi tidak jarang, kenapa? Dari orang tua dikenal bagus, katanya berangkat. Begitu dicek di sekolah, bahkan ada panggilan dari pihak sekolah, orang tua jadi shock, kaget karena anaknya tetap berangkat sekolah, di sekolah tidak ada. Nah itu karena apa? Tidak ada. Orang tua dalam hal ini menerapkan tanggung jawabnya adalah menyerahkan kalian sekolah. Hanya saja ada pengaruh luar yang kadang-kadang itu yang menyebabkan kalian menjadi orang yang berperilaku negatif. Kadang-kadang teman sebaya itu pengaruhnya kuat sekali. Jika itu terjadi, harap ada Bapak Ibu guru wali kelas, ada guru wali, ada guru BK. Silakan lapor kalau sekiranya kalian merasa teraniaya atau terzalimi, agar tidak berkembang nantinya. Jangan dibiarkan hal yang tidak baik berkembang. Ya. Jadi harus kita upayakan tanggulangi hal-hal yang negatif itu. Ya. Nah, jadi ini. Jadi Bapak Ibu guru berupaya paling tidak mengarahkan kalian ke jalan yang benar, dan jalan yang lurus. Bukan 100% anaknya seperti itu, hanya ada beberapa gelintir orang, ternyata itu yang menyebabkan rusaknya kelas itu. Ya. Nah seperti itulah yang kita, kalau kita abaikan, cuek saja dengan mereka, nanti justru yang rusak yang lainnya, yang bagus. Makanya diantisipasi Bapak Ibu guru BK, guru wali, bahkan
wali kelasnya kerjasama dalam hal ini mengarahkan ke yang lebih bagus. Nah itu kaitannya dengan pembinaan dari awal supaya kalian menjadi orang yang bagus. Untuk apa sebetulnya? Kalau kita Bapak Ibu guru yang sudah digaji oleh negara cuek terhadap kondisi kalian, itu dosa. Ya, rasanya berdosa. Upah diambil, ternyata tidak bertanggung jawab terhadap perilaku siswa. Ya, moral yang perlu kita arahkan. Moral kalian supaya bagus, supaya menjadi anak yang beriman dan bertakwa, yang berteknologi dan berilmu pengetahuan. Itu yang menjadi acuan kita supaya kalian menjadi orang-orang yang cerdas ke depannya. Ini harapan dari Bapak Ibu guru kalian serta orang tua kalian. Sekiranya kalian bayangkan menjadi orang tua tidak mudah, mungkin kalian sadar. Nah ini beberapa anak pasti ada yang merasa kalau orang tuanya capek, yang merasa harus membantu, itu sangat bagus sekali. Ya, ibaratnya kalau kalian dari awal seperti itu, berarti kalian telah menanamkan karma yang bagus. Karena segalanya itu setiap yang menanam pasti akan memetik hasilnya ke depannya. Kalau kita berbakti pada